akan berfokus pada pertarungan Cindolin dan leluhur klan surgawi, mengungkapkan masa kelam Cindolin dan silsilah dojo tertinggi, lalu perpisahan Si Hao dan Yunzi. Ini adalah versi novelnya yang diringkas. Pasti ada perbedaan yang cukup besar di donghuannya nanti. Baiklah, mari kita langsung ke alur ceritanya. Setelah Si Hao mengalahkan Yoyu dan memasukkan Yunzi ke dalam tungku emas, dia juga mengambil batu takdir dari Yoyu. Dia duduk di singgasana, menyatakan dirinya sebagai pewaris dojo tertinggi dan menantang klan surgawi yang ingin mengambil kembali batu takdir. Kemudian Si Hao mengeluarkan Yunzi dari tungku emasnya dan saling berbicara dari hati ke hati, terutama kekhawatiran Yunzi terhadap Si Hao untuk menyuruhnya segera pergi dan kembali membuka ruang kehampaan. Meskipun Yunzi tidak mau mengambil tindakan dan bertentangan dengan keinginan sukunya untuk membunuh Si Hao, tapi semua orang menyadari bahwa Yunzi membantu Si Hao melarikan diri. Hal ini menyebabkan para klan surgawi ditampar mukanya di depan publik dan sangat marah. Jadi para dewa dari klan surgawi tidak tinggal diam. 12 kultivator di tingkat alam api ilahi langsung bertindak melancarkan serangannya, yang menambah kecemasan Yunzi. Si Hao mengeluarkan sayap guntur sembari berkata kalau dia tidak akan pergi. Dia melesat bagaikan kilat menuju ke 12 kultivator di tingkat alam api ilahi. Si Hao menyadari ada senjata pembunuh di antara mereka. Jadi Si Hao menggunakan tungku emasnya. Sebuah sungai surgawi dan kilatan petir langsung menyerang. Kedua belas alam api ilahi segera menghindarinya dalam kecemasan. Memanfaatkan momentum itu, Si Hao bagaikan kilat, satu persatu dari 12 kultivator dihabisi dan tubuhnya meledak di atas cakrawala. Setelah itu dia mengeluarkan botol pemurnian giok dan menyedot satu orang ke dalam botol tersebut. Kemudian 5 dewa sejati dengan senjata mematikan hendak menyerang Si Hao. Dengan mengandalkan simbol ilahi yang didapatkan dari Yunlun, dia berhasil membunuh 2 dewa sejati dan 3 lainnya terluka parah. Saat ini kekebalan sihir Si Hao telah habis, jadi dia mundur ke gerbang dojo tertinggi. Tepat di saat itu juga gemuruh kilat kuning menjulang tinggi bagaikan pilar dan leluhur klan surgawi bernama Mulao dan Cita yang sama-sama berada di ranah dewa surgawi muncul. Kemunculannya juga segera membentuk avatar raksasa dan Citan ingin menangkap Si Hao. Di saat kritis, Cindolin segera bertindak. Sebuah tangan besar langsung melesat menyerang avatar tangan Cita hingga dia terhempas ke pegunungan dan terluka parah. Kalau menurut deskripsi novelnya itu seharusnya Mulao, tapi berbeda dengan setting animasinya. Cindolin juga berkata, "Serangga, kau berani menyentuh muridku." Tentu saja, semua orang saat ini sangat terkejut melihat momentum kekuatan dahsyat ini. Kemudian Munlun dan Cindolin saling berhadap-hadapan untuk memulai bernegosiasi. Munlun bertanya kenapa ikut campur. Di antara kita tidak ada dendam atau kesalahpahaman. Cindolin berkata, tidak ada kesalahpahaman atau dendam. Kenapa kau lari ke gerbang dojoku dan menindas muridku? Apakah kalian semua ingin mati? Lalu Munlun mengingatkan, Cindolin, jangan lupa bahwa kau sebelumnya telah belajar di klan surgawiku. Cindolin menjawab bahwa dia masuk ke dalam klan surgawi hanya untuk mencuri sebuah teknik.
Alasan dibalik Cindolin mencuri berbagai keterampilan dari sakte-sakte besar itu karena kebenciannya. Cindolin dulunya adalah satu-satunya pewaris sakte kuno dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan berbagai sakte besar. Namun ketika Istana Abadi dan sakte lainnya bekerja sama untuk menghancurkan saktenya hingga menjadi reruntuhan, tidak ada satupun di antara sakte yang dulunya menjalin hubungan baik dengan saktenya mau menolong saktenya ketika diambang kehancuran. Hal itu membuat Cindolin marah dan dendam. Jadi itulah alasan Cindolin mencuri di berbagai sakte dan memperkuat dirinya hingga mencapai tingkat Void Dao Master. Mendengar perkataan ini, Mulun hanya bisa menundukkan kepalanya. Tapi segera seorang dewa berkata kalau si Hao telah membunuh para dewa sejati dan bahkan mengambil batu takdir dari Yoyu. Mulun sangat terkejut mendengarnya karena ini akan menyebabkan kemunduran bagi klan surgawi. Jadi dia meminta Cindolin untuk membujuk si Hao menyerahkan batu takdir. Namun Cindolin berkata, kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuat permintaan tanpa berpikir di sini? Apakah karena aku tidak membunuhmu, kau memperlakukannya seolah-olah emosiku baik? Mendengar perkataannya, Mulun sangat marah dan sekali lagi berdiskusi untuk menyerahkan si Hao yang merupakan ancaman besar bagi klannya. Cindolin melayang di atas cakrawala dan memberikan pernyataan. Biar aku mengatakan ini dengan jelas, Huang adalah satu-satunya pewaris dojo tertinggiku. Kalian semua ingat baik-baik ini. Dikarenakan Mulun sudah tidak bisa membujuk Cindolin, dia menantang Cindolin untuk saling beradu kekuatan hingga beberapa ronde. Kemudian dia melancarkan serangannya pada Cindolin, tapi dengan mudahnya serangan itu diblokir hingga dia terhempas. Dikarenakan serangan biasa tidak berpengaruh, Mulun hanya bisa melepaskan metode kuno, yaitu keterampilan benih iblis. Namun Cindolin telah memahami keterampilan benih iblis, jadi dia mengeluarkan avatar telapak tangan besar dari atas langit dan menggeplak Mulu hingga terluka parah. Dalam ketakutan dia meminta tolong pada Cindolin untuk berhenti. Cindolin melepaskannya dan menyuruhnya berkultivasi hingga mendapatkan tubuh baru. Ketika saatnya tiba, si Hao akan membunuh Mulu sebagai peningkatan diri. Mendengar perkataan itu, Mulu sangat marah dan melepaskan seluruh kekuatannya, yaitu keterampilan benih iblis, menyebabkan energi darah segera terpancar bagaikan pilar petir yang mengguncang dunia. Vitalis Mulu meningkat dan tubuhnya kembali menjadi muda berkat dia meneguk satu tetes cairan ilahi abadi. Setelah itu, dia mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan terakhirnya. Melihat situasi ini, Cindolin tetap tenang dan berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk menguji kekuatan metode 8 surga ke-9-nya yang diajarkan pada si Hao sebelumnya guys, dan merupakan skill dari berbagai skill yang dipadukan menjadi satu dan diakumulasikan. Lalu Cindolin mengaktifkan teknik 8 surga ke-9. Fluktuasi energi yang menakutkan muncul, diikuti berbagai avatar bermunculan seperti pionik, naga, dan lain sebagainya. Hingga dua kekuatan saling bertabrakan, menyebabkan ledakan besar. Dikarenakan perbedaan kekuatan yang besar dan Mulun sudah tua, keterampilan benih iblis kalah dan dia langsung terhempas keras ke tanah dan terluka parah. Di saat kritis, dia mengorbankan dua tanduknya hingga pecah untuk dijadikan energi agar bisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Pada titik ini, klan surgawi mengalami rasa penghinaan yang besar. Sementara Cindolin masih perlu meningkatkan keterampilan 8 surga ke-9-nya.
Lalu dia mengumumkan, "Hari ini aku akan memberitahu dunia bahwa Huang adalah pewaris garis keturunan dojo tertinggiku." Cindolin juga menyatakan bahwa si Hao di bawah perlindungannya. Jika berani macam-macam, dia akan menghancurkan saktenya. Tentu saja semua orang sangat mengerti dengan kekuatan mengerikannya dan hanya bisa menghormati keputusannya. Kemudian si Hao dan Yunzi akhirnya mendapat kesempatan untuk berdua-duaan. Yunzi kali ini berani dan langsung meraih tangan si Hao. Tampaknya Yunzi telah menjelaskan bahwa dia telah sangat jatuh cinta pada si Hao. Si Hao juga menjadi sangat emosional dan meminta Yunzi agar tidak kembali ke klan surgawinya, agar tidak disalahkan dan mendapatkan hukuman. Dia merasa kasihan pada Yunzi dan membuatnya merasa dianiaya. Namun Yunzi tidak setuju, lalu terbang meninggalkan si Hao dengan air mata berlinang. Bagaimanapun klan surgawi adalah rumahnya. Dia tidak rela menyerahkan keluarganya dan dia telah menggabungkan batu takdir, sehingga klan surgawi tidak akan mempermalukannya lagi. Sayangnya pasangan muda-mudi ini harus berpisah lagi dan tidak bisa bersama untuk waktu yang lama. Hingga saat waktunya tiba, si Hao kehilangan kekuatan dan hampir meninggal. Yunzi turun ke alam bawah bersama si Hao dan merawatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sampai pada akhirnya menikah di alam bawah dan mempunyai anak. Sekarang nama Huang lagi-lagi menggetarkan 3000 provinsi. Di tempat lain, pewaris Istana Abadi, Dechong, dengan model baru muncul kembali. Alasan kenapa dia mempunyai model baru itu karena di bab alam rahasia Tian Yuan hanyalah tiruan. Saat ini dia marah mendengar nama Huang.